Ibu Sukesi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nagiono 2 dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Nagiono 2. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Guru semua terkait tentang pengetahuan dan pengalaman saya selama mengikuti program guru penggerak, yaitu tentang materi budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, ada yang tahu budaya positif menurut Bapak Ibu itu yang seperti apa? Yang bagus. Iya, kebiasaan yang bagus. Contohnya datang salaman sama guru, mengucapkan salam, mengucapkan selamat dan sebagainya. Iya, terima kasih Bu Nunu atas contoh yang diberikan. Ya, benar sekali, selama ini sebetulnya kita semua sudah menerapkan budaya positif, yaitu kita setiap pagi bersalaman dengan murid, kemudian berjabat tangan, kemudian sopan santun, kemudian datang tepat waktu, seperti itu. Nah, untuk pengertian budaya positif itu sendiri, nah ini, budaya positif di sekolah merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti teori kontrol, disiplin positif, teori motivasi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restribusi. Agar dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita lebih berpihak kepada murid, seperti itu. Dan agar memunculkan disiplinnya itu disiplin diri, disiplin dari dalam diri, bukan dari luar atau paksaan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bermain kegiatan cobalah bukan ya. Nah, ini kan sudah berpasangan dua-dua, Ibu. Nah, nanti yang sebelah kanan berperan sebagai A. Itu tugasnya menghafalkan salah satu tangan, kemudian membayangkan bahwa Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangannya. Jadi mempertahankan kepala tangan. Kemudian yang duduk di sebelah kiri berperan sebagai B, yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut. Boleh membujuk, menghardik, menggoda, mengkritik, bahkan menawari uang, seperti itu. Coba Bapak Ibu kita praktekkan sekarang. Depannya salah satu saja. Salah satu memegang. Ini apa ya? Kalau Bune tadi awalnya saya ditawari HP, tapi saya masih belum mau karena lebih berharga dari HP. Tapi terus ditarik-tarik saya nggak kuat, sakit. Saya kasihan. Kalau Bune saya dilus-lus sama guru. Jadi agak kecil. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Dari kegiatan tersebut saya mau bertanya, menurut Ibu yang bertugas mengontrol diri kita itu sebenarnya diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Diri sendiri.
sebenarnya yang bisa mengontrol diri itu diri kita sendiri. Kalau kita memilih untuk dikontrol orang lain, itu pilihan kita mau dikontrol atau tidak. Tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut Dr. William Glasser menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, selama ini kita sering kali miskonsepsi atau berpikir yang salah ya. Nah, contohnya ini, ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kalau murid itu mau dikontrol kita, itu sebenarnya sebuah pilihan murid itu sendiri, meskipun itu hal yang mereka tidak sukai. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ternyata penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Ya misalnya kayak rankingan ya, rapot itu diberi ranking, nah itu kan sebetulnya penguatan. Cuman untuk saat ini ranking itu ternyata bukan penguatan yang positif, karena nanti anak-anak itu bersaingnya karena di ranking. Kalau nggak ada ranking, anak-anak tidak bersemangat seperti itu. Kemudian misalnya berhasil memperoleh sesuatu, dikasih stiker bintang. Nah seperti itu kalau dilanjutkan terus, itu akan membawa kebiasaan anak-anak motivasinya tuh eksternal, dari luar, tidak dari dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena orang lain, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ini sering kita lakukan, termasuk saya. Misalnya kalau ada murid yang melakukan kesalahan, biasanya kita memanggil anak tersebut dan menasihati seolah-olah tuh anak tersebut tuh salah, sehingga akan menyebabkan identitas gagal pada murid tersebut. Jadi siswa itu merasa, oh ya aku tuh ternyata salah ya, ternyata aku tuh nakal ya, melabeli dirinya sendiri tuh anak yang gagal, seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal anak-anak itu memiliki banyak pilihan dan tujuannya masing-masing. Dari teori kontrol tersebut, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Betul ya? Kita lanjutkan. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang kita harus merubah paradigma pemikiran kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, pertama yaitu dari realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kita harus mengubah bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda, tidak boleh disamaratakan. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Harusnya beralih ke setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita harus beralih, hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa sebenarnya mengontrol orang lain. Kemudian model berpikir itu menang dan kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang dan menang, seperti itu. Kemudian kalau teori kontrol itu ada pilihan-pilihan barunya, tidak ada pemaksaan dari orang lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang disiplin positif. Selama ini menurut Bapak Ibu disiplin itu berhubungan dengan apa Bu? Waktu, aturan, ya ada lagi tata tertib. Ya benar sekali, selama ini tuh kita berpikir disiplin itu, nah ini dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, hukuman dan ketidaknyamanan. Nah ternyata yang diharapkan di sini itu bukan disiplin yang seperti itu. Nah, Diane Gosen ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, ya disiplina, yang artinya belajar. Jadi kita sama-sama belajar, bukan dari tata tertib seperti itu. Berproses. Misalnya ini ada disiplin diri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita itu berusaha untuk disiplin diri. Misalnya kalau kita mengikuti pelatihan, nah itu
sebaiknya itu motivasinya muncul dalam diri sendiri, bukan karena disuruh oleh Bu Kesi atau pengawas sekolah seperti itu. Kemudian misalnya lagi kalau misalnya datang itu ada disiplin dirinya, kalau misalnya masuknya pukul 7 ya berarti sesuai tepat pukul 7, itu kita motivasinya dari dalam diri, bukan karena takut nanti pinjernya berwarna oranye seperti itu. Nah, disiplin positif, nah ini merupakan usaha seseorang belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tujuan mulia diinginkan itu terwujud. Nah, tumbuh disiplin yang positif ini muncul dari motivasi internal. Kalau misalnya anak-anak sudah membudidayakan budaya positif, tapi ternyata motivasinya itu baru eksternal, belum internal, itu belum bisa dikatakan disiplin yang positif seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa ya? Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini contohnya ya, merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, dan lain-lain. Kalau dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan universal ini diterapkan dalam profil pelajar Pancasila ya. Ini yang diterapkan dari kelas 1 dan kelas 2 ini, nilai-nilai kebajikan dalam kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita beralih ke teori motivasi perilaku manusia. Ternyata kita itu berperilaku itu ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Biasanya anak-anak ya itu agar tidak dihukum, nah itu karena tidak ingin dihukum mereka melakukan hal tersebut. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Misalnya ya, yang berani maju nanti Bu Feni kasih uang 5.000. Nah, itu termasuk penghargaan dari orang lain, itu motivasinya masih eksternal. Nah, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang diharapkan motivasi perilaku manusia yang diharapkan muncul dari murid-murid kita, yaitu dari internal. Dia tuh ingin melakukan hal tersebut karena ingin menghargai dirinya sendiri. Oh, aku tuh ingin jadi orang yang seperti apa ya ke depannya. Jadi bukan karena takut dihukum oleh bu guru atau karena ingin mendapat hadiah dari bu guru seperti itu. Nah, coba ujung bisa dibacakan. Hukuman, konsekuensinya, dan restitusi. IFA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari cerita ini, menurut ibu-ibu, ini hukuman atau konsekuensi yang diterima IFA? Hukuman yang salah itu. Hukuman yang salah, iya. Karena apa? Mengisen-isenkan. Oh ya, memalukan, iya. Ya, Membuat malu IFA. Sehingga anaknya menjatuhkan harga diri ya, merasa itu. Kasihan. Nggak boleh. Nggak boleh ya Bu. Benar, apalagi ini hukumannya fisik. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama tentang perbedaan
konsekuensi dan yang hal baru yang kita perlu pelajari yaitu restitusi. Pernah mendengar kata itu belum nih? Restitusi. Bayar. Bayar restitusi. Restitusi. Nah ini nanti hal baru untuk kita itu yang restitusi. Nah ini apa sih perbedaannya? Ternyata kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba satu arah. Tadi pihak guru yang memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan, jadi belum ada kesepakatan kelas. Kemudian hukumannya biasanya fisik, ya berlari ke lapangan atau seperti apa seperti itu. Kemudian kata-katanya kasar, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu bersifat terencana. Sebenarnya sudah ada aturan yang disepakati. Nah nanti kalau anak-anak itu melanggar, nah itu ada sanksi atau konsekuensinya. Umumnya dibuat oleh guru dan murid, tapi sudah diketahui sebelumnya. Namun di sini sanksinya itu yang menentukan gurunya. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi nanti solusi dari permasalahan tersebut itu dari murid sendiri, seperti itu. Agar mereka itu kembali dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, ternyata kalau hukuman itu identitas membuat murid gagal. Kalau identitas sukses itu bisa konsekuensi dan restitusi. Nah ini perbedaannya nih Bapak Ibu. Bisa dilihat dalam gambar. Kalau restitusi itu pilihan, menguatkan untuk murid dan dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapat penguatan. Kalau konsekuensi itu tetap membuat tidak nyaman. Korban bisa diabaikan karena tadi kan sanksinya kan dari gurunya ya. Ini masalah terpecahkan oleh murid sendiri. Nah ini kata-katanya tuh biasanya kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, jadi kayak menekan. Kalau konsekuensi, mampukah kamu melakukannya? Apa peraturannya? Jadi diingatkan dengan peraturannya. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dari kata-katanya saja itu ternyata berbeda. Ini ada mendorong disiplin positif kalau yang restitusi. Kalau yang konsekuensi itu hanya mendorong terhadap kepatuhan pada tata tertib, belum disiplin yang positif. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau mengontrol untuk memperbaiki kesalahannya masing-masing. Ini ada juga dibuat oleh murid, restitusi. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Kalau hukuman sudah sering kita dengar nih. Nah coba kita tepek nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, tidak karena fisik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Jelas ya Bapak Ibu. Nah, sekarang setelah kita tentang hukuman tadi, konsekuensi dan restitusi, kita beralih ke penghargaan. Nah ternyata selama ini kan kita berpikirnya kalau penghargaan itu selalu efektif dan bermanfaat. Tapi berdasarkan penelitian dari Alfikon itu ternyata penghargaan itu memberikan dampak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian juga tidak efektif. Tidak efektifnya bagaimana? Ya tadi anak-anak melakukan hal tersebut itu karena ingin mendapat hadiah. Jadi tidak membiasakan dia itu untuk menghargai dirinya sendiri, tapi karena takut pada aturan. Kemudian merusak hubungan. Tadi karena misalnya biasanya nanti yang ranking 1 siapa itu bersaing dan nanti merusak hubungan antar teman yang tidak mendapat ranking atau tidak mendapat hadiah. Kemudian mengurangi ketepatan. Kemudian menurunkan kualitas,
mematikan kreativitas dan menghukum. Karena penghargaan itu ternyata nilainya sama dengan menghukum seseorang. Menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana? Penghargaan itu efektif atau tidak? Selama ini? Kalau menurut saya, namanya penghargaan itu kadang diperlukan karena kan kita juga kadang harus seimbang. Ada kalanya, tapi kan tidak ada kalanya pada saat dia itu juga satu motivasi bahwa oh dia tahu bahwa itu baik. Jadi kan kalau pada saat anak kurang baik kan kita juga menegur ya, ibaratnya menegur, memberitahu lah bahwa itu kurang baik. Tapi pada saat dia melakukan yang baik ya seharusnya juga tetap harus seimbang, semua harus seimbang. Kalau kurang baik diberi diingatkan, tapi kalau misalnya dia berbuat baik ya diberi paling tidak suatu penghargaan walaupun itu tidak berapa, tapi jadi dia juga tahu bahwa ini baik dan itu mungkin akan jadi motivasi buat dia untuk terus melakukan hal yang baik. Gitu sih. Terima kasih Bu Neng. Saya setuju dengan pendapat Bu Neng. Sebetulnya itu penghargaan itu juga kadang-kala diperlukan ya Bu Neng, apalagi untuk anak-anak tingkat SD. Kadang untuk memunculkan motivasi dalam dirinya itu sangat sulit sekali. Harus ada penghargaan terlebih dahulu, ada konsekuensinya dulu. Nah, dari motivasi eksternal itu di awal-awal mungkin diterapkan, namun mungkin waktu semester 1 berapa bulan seperti itu. Nah, diharapkan nanti setelah berjalan beberapa bulan nanti anak-anak bisa muncul motivasi internal. Nah, misalnya tadi sudah kita lihat ya, misalnya anak-anak waktu istirahat langsung berangkat ke musola untuk sholat duha, padahal sudah tidak dipantau oleh gurunya kelas, tapi anak-anak sudah memiliki motivasi diri untuk sholat duha. Kemudian anak-anak kalau melihat sampah di jalan, di luar kelas, nah itu ada motivasi untuk mengambil sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, tetap diperlukan, namun seiring berjalannya waktu tetap dibutuhkan motivasi dari dalam diri. Nah, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu identik dengan paksaan. Kemudian biasanya kalimatnya itu ada kalimat negatifnya, misalnya dilarang, jangan, seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti peraturan tanpa makna. Nah, keyakinan kelas akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak, ya, bukan rinci atau konkret. Kemudian pernyataan-pernyataannya lebih umum, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Mungkin ya sekitar 7-10 itu cukup. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut dapat diterapkan. Kemudian hendaknya semua warga kelas itu berkontribusi menyumbangkan pendapatnya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin saya bersama anak-anak kelas 5 itu sudah membuat keyakinan kelas. Nah, itu pertama saya jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Walaupun dulu semester 1 sudah membuat kesepakatan kelas, tapi sekarang namanya saya ganti menjadi keyakinan kelas. Nah, itu awalnya saya jelaskan dulu apa tujuannya, kemudian apa pengertiannya. Kemudian keyakinan kelas ini diambil dari nilai-nilai kebajikan. Nah, misalnya kejujuran atau menghargai, menghormati, nah itu dibuat keyakinan kelas. Kemarin saya memberi ini ya, stiker ini saya berikan ke siswa. Itu satu bangku saya minta untuk menulis di sini 2 orang, kemudian ditempel. Dari tempelan-tempelan tersebut saya akan mengelompokkan, dan kan biasanya ada yang sama itu pendapatnya. Nah, saya akan mengelompokkan dan sudah disepakati ada 9 keyakinan kelas. Nah, setelah jadi kemudian disepakati anak, disetujui, baru dibuat dan ditempelkan di kelas. Di sini ada 9. Contohnya saling tolong-menolong, menghargai orang lain,
sesuai jadwal dan datang tepat waktu. Itu keyakinan kelas 5 yang sudah saya dan anak-anak bayar. Nah, untuk hari ini saya dan ibu bapak akan membuat keyakinan sekolah. Seperti itu ya. Saya bagikan dulu. Sudah Bu? Sampun Bu. Kalau yang sudah boleh ditempel di keyakinan sekolah. Nanti dibacakan. Bu Ida nanti di sini dulu ya Bu. Saya mau minta tolong membacakan. Bu Ida bisa dibacakan. Datang di sekolah 20 menit sebelum bel berbunyi. Selalu memakai seragam sesuai jatah waktunya. Kemudian mengisi buku izin, meninggalkan sebelum jam pulang. Kemudian datang 15 menit sebelum masuk pembelajaran atau kegiatan pagi. Tolong menolong dan bersikap ramah terhadap semua warga sekolah. Walaupun ada perbedaan atau keberagaman, kita harus selalu bersatu, saling menghargai dan menghormati. Datang tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selalu ucapkan salam ketika masuk kelas. Tidak meninggalkan kelas saat sedang pembelajaran berlangsung. Terima kasih Bu Ida. Yaitu keyakinan sekolah yang sudah ibu tulis nih. Ternyata ada yang sama. Misalnya nih, datang di sekolah ini ada perbedaan ternyata. Ada yang menuliskan datang di sekolah 20 menit sebelum bel berbunyi. Kemudian ada yang datang 15 menit sebelum masuk. Atau kegiatan pagi. Iya, atau kegiatan pagi. Kemudian kemudian datang tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu keyakinan. Berarti keyakinan sekolah kita sepakati yang berapa menit.
20 menit sebelum. Sebelum apa Bu? Bel masuk apa? Sebelum jam 7 atau sebelum apa Bu? Ya, karena sekarang kita setengah 7 sudah di bel, ada kegiatan. Maka tadi yang 20, 15 itu diganti 30 misalnya. Oh gitu, Ida. Boleh minta tolong dituliskan di sini Bu. Ditulis. Iya, Kesimpulannya kesimpulannya. siswa masuk jam Tulisannya nggak sih? 6.30. Minta tolong Bu, dituliskan di sini. Ya bisa besar. Ya bos sepeda. Ya ada sepeda kasih lagi. Sepeda gede kan ketok. Ya Mbak, sepeda Mbak Neng. Hadir di sekolah. Berarti hadir di sekolah jam jam 6.30. 6.30. Kemudian saya baca. Ini berarti sepakat nggih? Kedua, selalu memakai seragam sesuai jatah waktunya. Sesuai Sesuai tata jam. tertib sekolah gitu. Oh, sesuai peraturan. Aturan sekolah apa gitu. Ya, memakai seragam sesuai aturan. Iya. Sepakat nggih? Yang ketiga, mengisi buku izin saat meninggalkan sebelum jam pulang. Meninggalkan sekolah Bu, itu untuk guru ya. Untuk Saya guru. nulis itu untuk Ya. guru. Oh, untuk guru. Iya. Ya, boleh. Ini khusus untuk guru Iya, ya. saya menulisnya untuk Mengisi buku izin guru. saat meninggalkan sebelum jam pulang. Kemudian walaupun ada perbedaan atau kekurangan, kita harus bersatu, saling menghargai dan menghormati. Berarti nanti kita ringkas ya, saling menghargai dan menghormati. Setuju nggih, Pak Ibu? Menghormati perbedaan. Kemudian ada tolong menolong dan bersikap ramah terhadap semua warga sekolah. Saling tolong. Saling tolong menolong Sampai pas ya. dan bersikap ramah. Oh iya. Pak Miftah, ini kameramen. Mungkin kalau mau usul, Apa Mas? karena laki-lakinya hanya satu, Ibu. Wedak kula kok. Dan bertugas sebagai kameramen. Kemudian ada selalu ucapkan salam ketika masuk kelas. Pulang. Berangkat. Oh, Pulang iya. tepat waktu. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Kemudian tadi tandanya apa Bu sih? Berangkat dan pulang tepat waktu. Oh iya, berarti Sesuai. berangkat dan pulang tepat waktu. Gak boleh lembur ya Bu ya? Gak boleh. Hitungannya lembur ini wis di luar. Oh boleh kalau lembur. Di luar. Di luar dinas. dinas. Yang penting sesuai jamnya nih kiriman nih.
ada tidak meninggalkan kelas saat sedang pembelajaran. Nah ini sebetulnya ada kata tidak, itu berarti masih kalimat yang negatif. Nah coba kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kata-katanya seperti apa nih? Selalu berada di dalam kelas saat pembelajaran. Selalu berada di dalam kelas saat pembelajaran. Terima kasih Bu Ning. Saya bacakan, ternyata dari yang sudah dituliskan ada 6 keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Yang pertama yaitu hadir di sekolah pukul 6:30. Yang kedua memakai seragam sesuai aturan. Yang ketiga mengisi buku izin jika meninggalkan sekolah sebelum jam pulang. Kemudian yang keempat saling menghargai dan menghormati perbedaan. Yang kelima saling tolong-menolong dan bersikap ramah. Keenam, mengucap salam saat masuk kelas. Ketujuh, berangkat dan pulang tepat waktu. Yang terakhir, berada di kelas saat kegiatan belajar mengajar. Sudah sepakat, ya? Sudah tidak ada tambahan lagi? Sudah, ya? Nah, ini adalah umpan balik siswa. Saat saya menerapkan keyakinan kelas akan saya tunjukkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Endowardeni. Saya murid dari kelas 5 SDN Yasyaman 2. Selama pembelajaran bersama Bu Feni, saya merasa senang karena pembelajarannya mudah dipahami dan menyenangkan. Di dalam kelas terdapat beberapa keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas menjadi lebih disiplin dan siswa menjadi lebih berkarakter. Terima kasih. Itu salah satu umpan balik siswa. Jadi setelah membuat keyakinan kelas, kita membuat umpan balik atau refleksi dari siswa. Seperti itu. Selanjutnya ada umpan balik dari rekan guru. Kemarin saya meminta itu Bu Prapti yang kebetulan tidak ada di sini ya, karena sedang ada urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprapti, rekan guru Bu Fenti, mengucapkan selamat telah melaksanakan aksi nyata perubahan diri yang sudah dibuat. Saya melihat Bu Fenti telah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan melaksanakan berbagai pembiasaan positif yang saya yakin berdampak positif pada karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Saya berharap kedepannya Bu Fenti bisa menggapai visinya, sukses untuk pendidikan guru penggeraknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Bu Suprapti itu sudah mengapresiasi karena saya sudah melaksanakan aksi nyata ya, sudah keempat kali ini. Nah itu saya meminta masukan bagaimana pendapatnya Bu Prapti, kemudian setuju tidak dengan adanya keyakinan kelas seperti itu. Dia menyampaikan setuju karena dapat menumbuhkan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, pastinya tetap ada anak-anak itu yang melanggar atau berbuat kesalahan. Dan ternyata anak-anak itu dalam berbuat kesalahan itu karena mereka memiliki kebutuhan dasar manusia yang berbeda. Sudah azan Pak? Monggo, Pak. Dulu ya. Stop nunggu azan gitu, nanti kan masuk
menunggu azan dulu ya. Ini dimatikan enggak, Bu? Mbak? Sudah. Ya, monggo Bapak Ibu bisa berdiri, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya kita briefing sebentar nih. Iya, meskipun sudah siang, kita semangatnya masih pagi ya. Sudah saya pimpin. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Guru hebat, Bisa, harus bisa, pasti bisa. SD-nya Nyono 2. Semangat, luar biasa, yes. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk selanjutnya, yaitu tadi saya sambung tentang keyakinan sekolah. Tadi anak-anak itu pasti tetap melanggar. Nah, itu ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu. Nah, itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini contohnya kebutuhan makan, rumah, kesehatan, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pengen mendapat kasih sayang kayak caper sama gurunya seperti itu, atau mungkin di rumah kurang kasih sayang. Nah, itu ternyata kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi. Kemudian ada kebebasan. Nah, ternyata anak-anak tuh punya kebutuhan kebebasan, bebas memilih apa yang ingin dia lakukan. Kemudian kesenangan, berarti butuh kesenangan, ada tertawa-tertawanya, kemudian gembira, menyenangkan, seperti itu. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sini yaitu pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki. Jadi kadang kita butuh pengakuan, misalnya anak itu pandai menggambar, dan kita apresiasi tadi, oh kamu sebetulnya pintar menggambar, cuman dalam menggambar itu perlu latihan lagi, tetap harus diberi penguatan kompetensinya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nah ini ada posisi kontrol buku, ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita selama ini ada di posisi kontrol guru yang mana nih? Dari berdasarkan ilustrasi gambar dulu, belum ada ini. Kira-kira yang mana? Manajer dia, teman dia pernah. Teman pernah, manajer pernah, Penghukum juga pernah. penghukum pernah, pemantau sering, pemantau ya. Itu menghukum kan nggak sampai segitunya kali. Iya. Kayaknya di sekolah kita belum ada yang penghukum gitu. Iya. Membuat merasa bersalah kadang saya juga, teman juga, pemantau juga, manajer juga. Kita, iya. Apa sih perbedaannya ini? Penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik, ya, verbal. Kemudian kata-katanya patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Jadi kayak selalu memberi kata-kata negatif terhadap anak tersebut. Namanya melotot terus serem pokoknya, galak. Nah, pembuat merasa bersalah itu biasanya menggunakan kata-kata yang lembut. Kemudian kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Nah, itu membuat merasa bersalah, sehingga anak-anak itu merasa tidak berharga atau karena sudah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Teman, nah ini guru ini di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingatkan tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi menganggap murid itu sebagai teman. Biasanya itu guru yang ya bijak, ramah, humoris, itu bisa sama murid itu kayak biasa, kayak teman-temannya. Kemudian ada pemantau ini yang sering juga kita lakukan. Itu biasanya pemantau itu berdasarkan kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas. Peraturan
sanksinya apa? Nah, jadi anak-anak tidak diberi kesempatan untuk memilih sendiri sanksinya. Pemantau. Nah, yang paling bagus posisi kontrol guru itu yang paling baik yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, untuk menerapkan posisi kontrol manajer ini dibutuhkan segitiga restitusi dalam menerapkannya. Itu ada 3 langkah yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti ini, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kalau sudah itu baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah orang yang lebih efektif untuk memanfaatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini juga kata-kata perbedaannya. Kalau menstabilkan identitas itu seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa kok menyelesaikan ini. Nah, itu yang menstabilkan identitas. Jadi membuat anak itu tetap merasa berharga, bukan anak yang gagal. Kemudian setelah menstabilkan identitas, lanjut memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Setelah itu baru masuk keyakinan kelas. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apakah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini saya punya contoh kasus. Setiap hari Jumat ada pembiasaan senam pagi di sekolah. Oleh sebab itu pukul 6:30 semua warga sekolah diharapkan datang tepat waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun pada hari tersebut Safa datang pukul 6:50. Ternyata beberapa kali Safa datang terlambat setiap hari Jumat. Saat pulang sekolah, saya pun memanggil Safa untuk klarifikasi. Dan di sini saya berusaha mencoba menerapkan segitiga restitusi. Tapi sebenarnya Selamat siang Safa. Selamat siang Bu. Silakan duduk. Apakah Safa tahu mengapa Bu Feni dipanggil ke sini? Tahu Bu. Kenapa Safa? Karena tadi pagi saya terlambat datang ke sekolah. Ya, benar. Bu Feni perhatikan setiap hari Jumat Safa seringkali datang terlambat. Kalau hari Jumat masuknya jam berapa ya Safa? Jam 6:30. Ya, benar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Feni. Nah, di sini Bu Feni ingin mencari tahu alasan mengapa Safa bisa datang terlambat, khususnya pada hari Jumat. Karena bangunnya kesiangan. Bangun jam berapa Safa? Jam 6:10. 6:10. Berarti Safa tidak sholat subuh? Sholat tapi tidur lagi. Berarti sudah bangun, kemudian tidur lagi sehingga bangun yang kedua yang terlambat. Seperti itu. Dibangunkan orang tua atau kamu sendiri nak? Dibangunkan orang tua. Oh, seperti itu. Nah, apakah Safa masih ingat dengan keyakinan keras kita? Masih ingat. Menurut Safa, tindakan yang sudah Safa lakukan hari ini datang terlambat itu sudah sesuai keyakinan keras kita belum? Belum. Keyakinan keras yang mana Safa? Disiplin dan mandiri. Nah, kamu sudah tahu. Nah, Safa kira-kira punya solusi untuk memperbaiki kesalahan yang Safa lakukan? Punya. Apa solusinya? Datang lebih cepat. Lebih cepat. Pukul berapa? Berarti kalau sampai 6:30. Kemudian ada solusi lainnya?
Setelah sholat subuh tidak tidur lagi. Ya, setelah sholat subuh tidak tidur lagi. Ada lagi Bangun sendiri. bangun sendiri dengan cara apa Safa? Menyetel alarm. Bu Fenty sangat mengapresiasi yang akan Safa lakukan. Semoga Safa kedepannya dapat memperbaiki kesalahan ini ya. Terima kasih Bu Fenty. Permisi dulu. Ya, sama-sama. Hati-hati ya Pak ya. Iya, Bu. Saya berusaha menerapkan ini saya lakukan setelah anak-anak pulang sekolah sehingga biar anaknya tidak malu, kan kadang malu. Nah itu pertama saya menstabilkan identitas dengan mengucap kata semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi tidak masalah kamu melakukan kesalahan. Nah kemudian setelah itu memvalidasi tindakan dengan menanyakan alasan kenapa Safa bisa terlambat. Nah itu ternyata dia itu sebetulnya sudah bangun sholat, setelah itu ternyata tidur lagi. Nah bangun yang kedua itu seringkali terlambat jam 6 lebih baru bangun. Nah kemudian setelah menanyakan keyakinan kelas baru ke restitusi, yaitu membuat pilihan dari Safa sendiri solusi untuk memperbaiki kesalahannya apa. Nah dia memutuskan untuk setelah sholat subuh itu tidak tidur lagi, kemudian berangkat kalau hari Jumat itu diupayakan 6:30. Kemudian dia juga ingin menyetel alarm HP karena selama ini dia tuh kalau bangun itu dibangunkan oleh orang tuanya, jadi ingin berusaha untuk memulai disiplin diri. Ini uang balik dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Elia Ramadhani. Saya bersekolah di SDN Nyadiono 02. Saya senang karena Bu Fenty tidak marah atas keterlambatan saya. Dan saya senang karena Bu Fenty tidak memberi hukuman saya, tetapi mengasih kesempatan dengan solusi yang saya pilih sendiri. Terima kasih. Tentunya dalam mengimplementasikan budaya positif, saya di sini tidak bisa sendirian, perlu berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya, bersama kepala sekolah, bersama murid maupun pihak luar seperti orang tua, masyarakat maupun pihak yang lain. Misalnya ini yang sudah kita lakukan yaitu bimbingan, literasi dan ekstrakurikuler. Nah, kemudian ada kegiatan pembiasaan karakter, menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudi-pekerti, misalnya sholat berjamaah, kemudian tadi yang menyambut siswa di gerbang, kemudian gotong royong membersihkan halaman sekolah, seperti itu, peduli lingkungan. Kemudian selain itu juga kegiatan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu berarti harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekitar masyarakat kita. Misalnya kalau tari itu kan ada tari jaran kepang, nah itu kita lestarikan. Kemudian kemarin juga bersama Buju itu anak-anak diajak permainan tradisional ya Buju, nah itu kita perkenalkan kembali permainan tradisional, kemudian tarian daerah seperti itu. Kemudian selain itu juga harus mengetahui teknologi dan informasi. Kadang-kala pembelajarannya menggunakan HP atau laptop atau disetelkan seperti ini LCD proyektor seperti itu. Nah ini kemudian meningkatkan kompetensi. Nah kita dengan mengikuti workshop atau pelatihan kemudian menjadi panitia kegiatan. Ini kemarin kita sudah melaksanakan bakti sosial, yaitu juga budaya termasuk budaya positif yang sudah kita lakukan bersama. Kemudian juga ini berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Nah biasanya itu kalau anak-anak yang sering melanggar keyakinan kelas, saya memanggil orang tuanya untuk berdiskusi tentang anak tersebut. Ini juga melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berpihak pada murid itu yang seperti apa? Nah ini yang bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi anak dilatih
maju presentasi di depan kelas, kemudian menggunakan alat peraga, anak-anak bisa memegang alat peraganya sendiri, kemudian juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya kemarin ada penilaian ini meskipun diambil dari rumah karena waktunya tidak cukup itu bermain tradisional itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengambil keputusan bersama. Jadi kita harus melibatkan siswa dalam setiap kegiatan ini. Selain itu kita juga jangan lupa refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Baik itu refleksi yang kita tulis sendiri, refleksi dari siswa maupun saran dan masukan dari kepala sekolah. Nah, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada pertanyaan dulu, ini masih ada waktu ya, sekitar 5 menit. Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat atau bertanya. Ada pertanyaan atau tidak? Oh, kalau tidak ada berarti kita sharing-sharing bersama mawon. Selama ini terutama yang guru kelas di kelas 1 sampai dengan kelas 6, kira-kira pembelajaran yang berpihak pada murid itu yang sudah dilakukan contohnya apa saja? Misalnya yang berpihak pada murid itu berarti tadi ya contohnya yang menyenangkan, kemudian yang menggunakan alat peraga, yang sesuai kodrat alam dan kodrat jalan. Kira-kira satu saja contohnya? Ya, menyanyi diajak sambil gerakan, nari-nari, Nah, tepuk tangan. ya, benar sekali Bu. Itu sangat menyenangkan ya, terutama untuk anak SD, menyanyi sambil dengan gerakan tepuk tangan seperti itu, sehingga anak-anak itu lebih antusias dan menyenangkan. Terutama kalau tembang bulanan itu kan juga namanya tembang bulanan, berarti dinyanyikan sambil bulanan. Ada lagi yang bisa? Mungkin kalau kelas tinggi, boleh apa contohnya? Kelas tinggi ya hampir sama ya, tapi yang kemarin beberapa hari ini yang saya lakukan pada saat anak-anak itu terutama biasanya jadi top momok anak itu kan matematika. Nah, beberapa hari ini yang saya lakukan kemarin sudah ini jadi kayak mengulang. Saya sebetulnya kayak mengulang. Jadi seperti mengulang, saya liburan itu kan anak-anak rata-rata sekarang ya. Jadi kemampuan yang mereka dapatkan itu begitu libur itu sudah kembali ke titik awal, bersih lagi. Jadi saya mengulang kemarinnya sebelum liburan itu sudah ada yang terutama yang kemarin matematika itu sudah sampai bangun ruang. Nah kemudian pada saat masuk itu mengalami kesulitan lagi. Maka saya coba dengan cara untuk terutama yang biasanya kesulitan adalah menghitung luas permukaan, karena mereka kan kadang-kadang mereka nggak kepikir untuk seperti itu. Nah saya dengan membuat jaring-jaring tetapi saya bebaskan, jadi mereka berkreasi sesuai dengan kemauannya masing-masing. Tidak saya tentukan ukurannya, hanya saya tentukan bentuknya. Misalnya 5/3, 5/4, ukuran terserah. Nah dari situ sekaligus saya juga bisa memahami anak-anak akan mengukur sesuai, kan justru akan berbeda satu anak dengan anak yang lain. Jadi kira-kira anak yang tidak bisa tadinya kan mau nyontok konconi, tapi begitu dia ukurannya berbeda kan harus berbeda. Nah itu salah satu yang mungkin jadi mereka juga sedikit membantu ya, setidaknya anak-anak juga berkreasi sesuai dengan kemauan mereka masing-masing, tapi juga membantu pemahaman mereka. Itu sih yang saya lakukan beberapa hari ini, yang terakhir saya lakukan. Terima kasih Bu Ning. Ya benar sekali ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Ning itu bisa, jadi minatnya itu datang dari siswa, ukurannya yang menentukan siswa ya Bu Ning. Jadi anak-anak berhak memilih ukuran. Kemudian selain itu juga kalau bentuknya karena kemarin terutama seperti saya, kalau bentuknya tentukan, jadi memang limasnya karena kita di sini nanti